Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Dwi Nur Cahyani dengan NIM 402-200-212 dari kelas Perbankan Syariah I akan mereview jurnal dengan judul Membangun Sistem Informasi Keuangan Syariah Berdasarkan Kebijakan Manajemen yang ditulis oleh Izzat Al-Asmadi dan Muhammad Zaraul. Tujuan penulisan jurnal ini menjelaskan secara singkat mengenai perbankan syariah dan menjelaskan penggunaan SACML untuk menegakkan kebijakan Islam. Metode yang digunakan merupakan metode deskriptif kualitatif. Dalam syariah Islam terdapat aturan tertentu yang mengatur aktivitas keuangan antara pemberi pinjaman dan peminjam. Saat ini perbankan syariah sudah tersebar secara luas, namun terdapat beberapa tantangan yang diantaranya yang pertama teknologi informasi. Untuk tantangan yang kedua terkait dengan perbedaan pendapat agama terkait dengan beberapa transaksi apakah legal secara agama atau tidak. Dan yang ketiga, bagaimana aturan tersebut dapat diterapkan pada kasus nyata. Perbankan syariah sendiri merupakan suatu lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat sesuai dengan syariat Islam. Dalam perbankan syariah sendiri memiliki beberapa akad yang diterapkan. Akad yang pertama adalah akad mudharabah. Akad mudharabah atau akad bagi hasil, yaitu akad antara bank atau nasabah dapat menginvestasikan uang dengan pihak lain atau mitra. Yang kedua, musyarakah adalah akad yang di dalamnya terdapat bagi hasil, di mana dua pihak atau lebih menggabungkan modal atau tenaga dalam melakukan usaha dengan proporsi pembagian profit sesuai porsi tanggung jawab masing-masing. Yang ketiga, murabahah adalah jual beli barang dengan harga sebesar harga pokok barang dan ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati di awal. Yang keempat, ijarah adalah akad sewa menyewa yang tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan. Selanjutnya, qardul hasan adalah jenis pinjaman kebajikan. Yang keenam, sukuk, yaitu sertifikasi keuangan yang tidak memiliki bunga. Yang terakhir, pinjaman umum. Pinjaman umum adalah pinjaman yang penggunaannya tidak termasuk ke dalam pinjaman lain. Selanjutnya adalah SACML. SACML merupakan bahasa standar berbasis XML untuk menggantikan bahasa kebijakan kontrol akses, hukum aplikasi, dan kepemilikan. SACML mencakup sumber daya komputer seperti basis data, aplikasi, dan layanan website. SACML mengembangkan, mengatur, menerapkan, dan menguji aturan melalui PAP, PDP, PEP, dan PIP. Perbankan dan keuangan Islam semakin banyak bermunculan sebagai alternatif yang layak untuk perbankan berbasis bunga konvensional dan pembiayaan sistem informasi. Bank Islam merupakan sistem informasi yang termasuk dalam arsitektur peraturan Islam. Secara umum, kesepakatan yang tersebar luas tentang perlunya bank di dunia Islam untuk menangani transaksi keuangan sesuai dengan peraturan Islam. Selanjutnya, langkah-langkah untuk mengimplementasikan SACML adalah yang pertama, tetapkan semua kebijakan dalam teks biasa. Yang kedua, dalam kumpulan data yang dapat dilihat oleh PAP. Buat set kebijakan untuk menggambarkan struktur semua kebijakan dan hubungan di antara mereka. Yang ketiga, pisahkan aturan dan kebijakan keuangan SACML dari kebijakan keamanan. Kesimpulan dari review jurnal kali ini, sebagian besar perbankan syariah menarik pelanggan mereka dengan menerapkan aturan sesuai hukum Islam. Namun, tantangan utama bagi bank adalah bagaimana menerapkan aturan-aturan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini, kebijakan yang dapat diimplementasikan oleh alat berkaitan dengan keamanan. Dalam hal ini, SACML dan manajemen kebijakan dapat digunakan
untuk menegakkan kebijakan keuangan sesuai syariah Islam. Penerapan SACML merupakan solusi yang fleksibel dan dapat membantu bank dan entitas lainnya terkait keuangan seperti perusahaan asuransi di Timur Tengah dan negara-negara Islam untuk mematuhi aturan syariah, menyediakan pelayanan khusus untuk pelanggan untuk transaksi atau aktivitas sehari-hari. Kelebihan dari jurnal yaitu penjelasan ditulis secara rinci, memuat banyak argumentasi para ahli yang mempermudah untuk memahami isi jurnal. Kekurangan dari jurnal ini yaitu terdapat banyak kata yang susah dipahami dan bagian metode penelitian yang tidak dicantumkan secara jelas dalam tulisan jurnal. Sekian review jurnal dari saya. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.